Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Apa yang kamu lakukan bermain-main sebagai Pangeran Agung pergi ke suatu tempat selama 1 dekade atau lebih untuk mengerjakan kultivasi Anda, dan Anda bisa kembali dan menggulingkan dinasti. Seperti yang saya katakan, itu bukan tujuan saya. Saya tertarik dengan musuh bebuyutan saya, Proudhaven. Alasan utama saya datang ke sini adalah untuk mencari informasi tentang dia. Saya telah bertanya-tanya dan tahu bahwa dia sangat kuat, tetapi sedikit lebih. Hal lain yang menarik minat saya adalah Anda. Anda tahu, ada sesuatu tentang Anda yang dapat bermanfaat bagi kultivasi saya sendiri. Dan sebenarnya, Proudhaven mungkin mengejar Anda untuk alasan yang sama. Jadi, membantumu adalah cara lain agar aku bisa memancingnya ke tempat terbuka. Surga yang bangga mungkin mengejarku, dia menjawab, tampak terkejut. Tapi dia jauh lebih kuat dan lebih penting daripada kita semua. Dia menyelamatkan seluruh Titan Emperor Heaven bahkan sebelum aku lahir. Dan saat aku lahir, dia sudah lama pergi. Kenapa dia tertarik padaku? Sederhana, dia telah mengetahui bahwa seorang yang bereinkarnasi telah muncul di rumah kekaisaran surga Kaisar Titan. Dia hanya tidak tahu siapa orang itu sebenarnya. Kamu adalah yang tereinkarnasi itu, tahukah kamu itu Anda memiliki potensi yang sangat besar, dan pada akhirnya dia akan kembali untuk Anda. Aku sama, bangga surga menginginkan saya karena identitas khusus saya. Aku seorang yang tak bernasib. Anda tahu, kami berdua memiliki banyak kesamaan. Yang bereinkarnasi, yang tak bernasib. Putri Jadeval menggumamkan kata-kata itu beberapa kali lagi. Tidak heran, saya ingat pernah mendengar ayah saya menyebutkan istilah itu sekali. Dia terlihat sangat serius saat mengatakannya. Saya tidak tahu apa yang dia bicarakan saat itu, tetapi sekarang saya menyadari itu pasti saya. Ya, kamu adalah reinkarnasi. Sama seperti saya, Anda berasal dari sekelompok orang unik terpilih di alam semesta. Orang-orang yang ingin dikendalikan oleh orang lain, tidak peduli berapapun harga yang harus mereka bayar. Itu sebabnya saya pikir kita berdua harus bekerja sama. Kami hanya akan lebih kuat jika kami melakukannya. Apa maksudmu bekerja sama? Dia berkata. Untuk beberapa waktu sekarang saya merasakan kekuatan yang tidak biasa dalam diri saya, sesuatu yang tidak dapat saya lepaskan. Jika saya bisa, basis kultivasi saya akan mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi. Apakah itu kekuatan seorang yang bereinkarnasi dan bisakah Anda membantu saya membukanya? Saya tidak sepenuhnya yakin. Satu-satunya cara saya tahu sedikit tentang masalah ini adalah karena saya pernah berinteraksi dengan Future One. Berdasarkan pemahaman saya, Future One memperoleh beberapa warisan Raja Pembunuh Abadi dan memiliki kendali atas sebagian kekuatan Bagan Raja Dunia Segudang. Saya bertemu dengannya di Surga Gantung, dan dari apa yang saya tahu dia bekerja dengan Proud Warpatiens. Dia tahu identitas saya yang sebenarnya, dan saya ragu itu akan lama sebelum dia mengungkapkan kebenaran. Dia ingin aku bertarung dengan Proud Warpatiens dan sekutunya, lalu masuk untuk memanfaatkan situasi. Sangat mungkin bahwa Future One menyadari bahwa Anda adalah reinkarnasi, yang berarti bahwa dia juga memperhatikan Anda. Jika dia mendapat kesempatan, dia akan membunuhmu dan mengasimilasimu. Tidak diragukan lagi Proud Warpatiens tahu tentang Anda juga, dan bahkan mungkin telah menyampaikan informasi tersebut ke Proudhaven. Saya akan mengatakan waktu Anda terbatas. Jika Anda tidak bertemu dengan saya, Anda pasti akan jatuh ke tangan Proudhaven cepat atau lambat. Bahkan kami berdua tidak cocok untuknya, itulah mengapa kami harus bergabung. Jika kita melakukannya, kita akan memiliki kesempatan untuk melewati kesengsaraan yang akan datang. Lebih jauh lagi, kita mungkin bisa membunuh Future One yang saya sebutkan. Jika kita bisa mendapatkan kekuatannya, serta Myriad Worlds Monarch Chart, kita akan lebih siap untuk menangani apapun yang direncanakan Proudhaven untuk dilemparkan ke kita. Tujuan saya, tentu saja, adalah membunuhnya dan menggunakan kekuatannya untuk mengguncang alam semesta. Saya akan menaklukkan satu demi satu dunia abadi dan menyebarkan cahaya dan cahaya kemana-mana, sampai akhirnya saya mencapai tahta tanpa kematian. Yang yakin bahwa jika dia dan Putri Jadeval bergabung, dan dia meminjamkan kekuatannya, dia kemungkinan besar bisa mencapai banyak terobosan. Setelah adegan yang dia sebabkan, tidak ada keraguan bahwa plot sedang dibuat untuk melawannya, dan sebuah pukulan akan segera terjadi dari bayang-bayang. Dia harus cukup kuat untuk menghadapinya ketika saatnya tiba. Setelah lama mempertimbangkan, Putri Jadeval membuat keputusannya. Bagus. Anda benar,
kita tidak punya waktu untuk kalah. Saya sudah di tahap ke-9 dan telah berhasil mengolah Jadeval Dao Heart saya, yang ditutupi dengan retakan. Retak-retak itu adalah langkah awal dari Dao Demolishing. Namun, saya harus sepenuhnya menghancurkan hati Dao saya untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi berikutnya dan menjadi Godmid. Mungkin membuka kunci kemampuan ilahi dari yang tereinkarnasi akan menjadi apa yang saya butuhkan untuk mengambil langkah selanjutnya. Meskipun mengerjakan kultivasinya dengan Yang Qi akan berisiko, untuk beberapa alasan, dia percaya dan mempercayainya. Apa Anda benar-benar setuju Anda ingin saya mencoba membuka kekuatan yang bereinkarnasi di dalam diri Anda? Yang Qi lebih dari sedikit terkejut. Apakah kamu tidak khawatir aku mungkin mencoba mengambil kekuatan untuk diriku sendiri? Saya seorang penilai karakter yang baik, dan saya tahu Anda tidak akan melakukan itu. Dia tersenyum. Kamu cukup terkenal di dunia bawah, jadi tidak sulit untuk mendapatkan informasi tentangmu. Anda adalah tipe orang yang tahu kapan harus menunjukkan rasa terima kasih dan kapan harus menyimpan dendam. Anda bukan seseorang yang akan menggigit tangan yang memberi Anda makan atau menendang orang ketika mereka jatuh. Benar, katanya sambil mengangguk. Kemudian dia menarik roda takdirnya untuk mulai membuat perhitungan. Kalau begitu, katanya, mengapa kita tidak segera bekerja? Kita bisa mengasingkan diri di sini. Dengan lambaian tangannya, segala sesuatu di sekitar mereka berubah dan Yang Qi tiba-tiba merasakan kesalehan tanpa kematian yang luar biasa. Rupanya, mereka sekarang berada di dalam semacam benda dewa yang menyerupai mutiara yang sangat besar. Ini adalah mutiara asal Jadeval saya, item dewa yang saya peroleh dalam perjalanan saya. Meskipun saya tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya, itu seharusnya lebih dari cukup untuk membuat kita tetap aman selama kultivasi. Melihat sekeliling, Yang Qi berpikir, dia bilang dia percaya padaku, tapi dia masih berhati-hati. Kalau tidak, mengapa dia ingin menggunakan mutiara asal Jadeval miliknya? Yang Qi telah menyusun semuanya dengan sempurna dan memenangkan Putri Jadeval. Sekarang sepertinya dia akhirnya bisa melihat kekuatan dan sifat dari yang tereinkarnasi. Dan mungkin darahnya akan bermanfaat bagi darah takdirnya. Jika berhasil, keduanya akan maju dengan pesat. Meskipun mempercayai Yang Qi sampai batas tertentu, Putri Jadeval masih berhati-hati. Karena itu, dia memanggil mutiara asal Jadevalnya, item dewa yang sekarang mengelilinginya dan Yang Qi. Dalam pikirannya, mengerjakan kultivasi mereka di mutiara itu akan membuatnya tetap aman. Yang Qi tidak keberatan. Perkembangan ini tidak mengejutkan baginya, karena Putri Jadeval bukanlah orang bodoh. Dia adalah karakter ganas yang tidak akan menempatkan dirinya dalam bahaya yang luar biasa untuk alasan apapun. Meskipun dia mengatakan dia mempercayainya, tidak masuk akal jika dia gegabah. Sedikit yang dia tahu bahwa, dari apa yang Yang Qi tahu, item dewa ini tidak sekuat dia. Jika dia mau, dia bisa menyerap kekuatannya untuk digunakan sendiri. Namun, dia tidak menunjukkan hal ini kepada Putri Jadeval. Dia tidak berniat melakukan sesuatu yang tidak diinginkan padanya, dan sebenarnya, ingin bekerja dengannya. Di dunia Jadeval, mata air kuning tanpa batas. Tiba-tiba, aliran cahaya kekuningan muncul di dalam mutiara asal Jadeval, mengalir keluar untuk mengelilingi Putri Jadeval dan Yang Qi. Kemudian sebuah sungai muncul di kedalaman mutiara, permukaannya ditutupi gelombang bergelombang. Putri Jadeval melayang ke permukaan sungai dan bunga teratai mekar di bawahnya saat dia menurunkan dirinya ke posisi duduk. Tersenyum, Yang Qi menurunkan dirinya sampai dia berada di depannya, dan saat dia melakukannya, bunga ratu malam mekar di bawahnya, yang memancarkan aura seperti campuran hidup dan mati, sesuatu yang, seperti bunga ratu malam itu sendiri, bisa ada atau mati setiap saat. Itu sangat misterius. 1. Saat Yang Qi duduk, gemuruh yang memekakkan telinga bergema darinya saat dia mengepalkan tangannya, menyebabkan aliran petir keluar dari telapak tangannya. Petir mengalir di sekitar Putri Jadeval, berubah menjadi sekumpulan bunga ratu malam putih yang ditutupi dengan motif petir. Ketika Putri Jadeval melihat motif petir, dia bereaksi dengan keterkejutan yang terlihat. Apa sihir petir macam apa ini? Kenapa aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya? Ini adalah petir kekosongan hidup mati kehancuran, dari seni energi kelas dewa yang aku kembangkan. Sejujurnya, ini adalah aspek lain dari seni energi Yang Qi yang telah dia akses setelah mencapai tingkat penghancuran. Setelah tangan Mahadewa yang esa, ada roda takdir, api harapan, kabar gembira dari Mahadewa, dan petir penghancur kekosongan hidup mati. Dengan satu sambaran petir ini, hidup atau mati bisa ditentukan. Petir melambangkan kesengsaraan dan keadilan. Itu melambangkan kehendak surga, dan teknik Taois apapun yang dikembangkan hingga batasnya akan selalu melibatkannya. Dan sekarang,
Kekuatan yang Ki dari God Mammoth penghancur neraka telah mencapai titik menghasilkan kilat. Tentu saja, itu adalah jenis petir yang bisa menghancurkan alam semesta dan melahirkan kehidupan tanpa akhir. Lagi pula, pada awal segalanya tidak ada kehidupan, lalu kilat menyambar. Itulah saat di mana kehidupan dimulai dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar ke seluruh alam semesta. Sekarang Yang Ki menggunakan petir ini untuk mencoba membangkitkan kekuatan Putri Jadeval sebagai yang bereinkarnasi. Hanya seseorang yang pernah hidup dan mati yang mungkin bisa bereinkarnasi dan memiliki kekuatan reinkarnasi yang tak terbatas di dalam diri mereka. Yang Ki berbeda, dia tidak memiliki kehidupan masa lalu, juga masa depannya tidak ditentukan. Dia adalah yang tak bernasib, yang tidak ada di tempat lain dalam aliran waktu dan takdir yang tak berujung. Seolah-olah dia ada di dalam kehampaan, seseorang yang bisa muncul di tempat kejadian, tetapi tidak memiliki kehidupan sebelumnya dan tidak pernah bereinkarnasi. Yang bereinkarnasi berbeda. Mereka adalah orang-orang yang, di masa lalu, adalah entitas yang sangat kuat yang telah mati dan bereinkarnasi berkali-kali. Mereka adalah orang-orang yang telah disegel oleh para dewa dan sedang menunggu ingatan mereka terbangun. Saat ini, Yang Ki sedang menyelidiki untuk melihat orang seperti apa sebenarnya Putri Jadeval yang bereinkarnasi itu. Tetap diam, katanya, biarkan petir kekosongan penghancur hidup matiku memasukimu dan lihat apakah itu bisa membangkitkan kekuatan reinkarnasi di dalam dirimu. Saya akan mengambil sedikit kekuatan reinkarnasi Anda, tetapi pada saat yang sama memberi Anda sebagian dari kekuatan tak bernasib saya. Kombinasi ini akan bermanfaat bagi kami berdua, mendorong kami ke level baru. Pastikan untuk tidak menahan petir dengan cara apapun, jika tidak maka kemungkinan besar akan menghancurkan Anda. Oh wow! Petir ini benar-benar kuat. Aku belum pernah melihat sihir petir yang mendekati ini. Kekuatan destruktif sebenarnya menentang pemahaman. Putri Jadeval dengan lembut menggerakkan keilahiannya yang baru lahir saat kilat memasukinya. Seketika, dia mulai gemetar, dan ekspresi pencerahan muncul di wajahnya, seolah-olah beberapa energi vital yang sangat besar di dalam dirinya terbangun. Kekuatan macam apa ini? Dalam sekejap mata, penglihatan psikis Yang Ki mengungkapkan gambar kuno yang berada di dalam pikiran Putri Jadeval. Itu adalah gambaran kekacauan tanpa akhir yang melahirkan semua jenis makhluk hidup, termasuk ular tua kekacauan primal yang adalah Raja Pemecah Surga. Saat itu, tidak ada yang namanya langit dan bumi dan alam semesta itu sendiri belum terbentuk. Tidak ada dunia abadi dan energi kekacauan utama berlimpah di mana-mana, berlangsung tanpa akhir. Ada entitas lain yang dilahirkan, semuanya seperti roh dewa. Faktanya, seluruh legiun dewa ada di sana. Mereka sangat besar dalam kerajaan abadi mereka, dan beberapa jelas lebih kuat dari yang lain saat mereka menciptakan sistem planet dan dunia abadi. Beberapa dewa belum lahir, dan ada sebagai spora dewa di dalam kekacauan utama. Pada titik waktu ini, para dewa sebenarnya sangat lemah. Kadang-kadang, God Spores akan dikonsumsi oleh entitas lain dan para dewa di dalamnya akan binasa. Yang Ki mewaspadai, saat aura dari dalam Putri Jadeval berdenyut, menghantam lautan kesadarannya dengan kekuatan yang sepertinya akan pecah. Itu adalah aura yang paling kuno, dari sebelum keberadaan langit dan bumi. Itu adalah aura prasurga. Entitas yang telah ada kembali dalam kekacauan awal yang asli begitu kuat sehingga Yang Ki bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Mereka adalah tipe yang kedutannya saja bisa mengubah surga Kaisar Titan menjadi debu. Jangan bilang bahwa Putri Jadeval adalah reinkarnasi dari makhluk purba seperti itu. Apakah dia seperti Raja Pemakan Surga? Apakah itu jenis energi di dalam dirinya atau bisakah dia menjadi anggota Legiun Dewa dari kekacauan purba kuno itu? Yang Ki tidak yakin dengan detailnya, tapi dia benar-benar terkejut. Jelas, kekuatan seorang yang bereinkarnasi sangat luas, yang masuk akal, mengingat mereka mengandung misteri yang berkaitan dengan alam semesta dan reinkarnasi. Baiklah, aku akan mendorong sedikit lebih keras ke kedalaman gambar Primal Chaos Preheaven di dalam dirinya dan melihat apakah aku bisa mengetahui dengan tepat siapa atau apa Putri Jadeval itu. Jika saya bisa mendapatkan lebih banyak informasi dengan cara ini, itu akan sangat bermanfaat bagi saya. Energi surgawi misterius yang mengalir ke dalam dirinya saat dia melihat gambar itu terasa sangat menenangkan, dan dia bisa merasakan bahwa ada keakraban antara itu dan esensi Legiun Dewa di dalam dirinya. Jagoan, cahaya terang melesat ke dahinya, terhubung dengan segel Legiun Dewa, yang mulai bergetar seolah-olah bersemangat dengan fakta bahwa Yang Ki mendapatkan pencerahan baru. Cahaya bijak tanpa batas muncul di atas kepalanya, proyeksi aula surga. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa cahaya dan cahaya kuno, agung tanpa batas. Ini luar biasa, Putri Jadeval berkata.
Ekspresi gembira di wajahnya saat dia tenggelam dalam sensasi kekuatan yang mengalir melalui dirinya. Pada saat yang sama, basis kultivasinya mulai meningkat kekuatannya, dan setiap inci dagingnya mulai berubah pada tingkat substruktural. Cahaya suci bersinar saat tulangnya berubah, dan pada saat yang sama kotoran dikeluarkan dari atas kepalanya, di mana mereka menguap menjadi embun manis berwarna porselen yang jatuh ke atasnya, memandikannya dengan kemurnian. Perlahan tapi pasti, pakaiannya memudar, meninggalkannya terbuka, meskipun dia tidak menyadarinya. Sayangnya, Yang Qi juga tidak menyadarinya. Visinya dilemparkan ke dalam dirinya, mengintip adegan kekacauan utama yang dipenuhi dengan kekuatan para dewa dan reinkarnasi. 2. Primal Chaos tidak memperhatikan berlalunya waktu. Tahun yang tak terhitung jumlahnya berlalu, namun seolah-olah tidak ada yang berlalu. Primal Chaos selamanya akan menjadi Primal Chaos, terus-menerus berjuang dengan dirinya sendiri selamanya. Legiun Dewa bertarung dengan entitas kuno lainnya, dan bahkan di antara mereka sendiri. Entitas yang lebih kuat lahir, dan yang lainnya mati. Gemuruh. Pada titik tertentu, sesuatu menarik perhatian Yang Qi di sudut terjauh dari kekacauan utama. Di sana, setelah jutaan demi jutaan tahun kekacauan utama telah berlalu, sebuah dewata berwarna porselen tiba-tiba bergerak. Sebuah suara terdengar seperti tangisan bayi lapar. Kemudian Godspore mulai menyedot energi vital Primal Chaos di sekitarnya, melahapnya dengan rakus. Saat Dewa Porselen berpesta, ia tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Akhirnya, itu mencapai ukuran yang membuat Yang Qi terkejut saat melihatnya itu ribuan kali lebih besar dari surga Kaisar Titan, namun itu masih melahap energi vital kekacauan utama. Pada titik inilah makhluk-makhluk aneh tertentu lainnya yang berada di tengah-tengah kekacauan akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Kemudian seekor ular tua yang kacau balau terbang dengan rahang menganga dan menelannya. Namun itu tidak ada gunanya. Godspore itu tidak mungkin untuk dibuka. Setelah beberapa saat berlalu, ular tua Primal Chaos meludahkannya. Saat Yang Qi mempelajari kekuatan yang bereinkarnasi yaitu Putri Jadeval, dia melihat entitas kuat yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Dewa Porselen dengan harapan mengambilnya untuk mereka sendiri. Primal Chaos Heaven Rock, naga, burung phoenix, ular tua, dan semua jenis makhluk lainnya ada di sana. Ada juga dewa tetua kekacauan utama yang bergabung dalam pertarungan. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan, terutama ketika para dewa tetua kekacauan utama melepaskan kemampuan ilahi dan kekuatan magis mereka yang luar biasa. Mereka semua adalah seni energi kelas dewa, benar-benar langka, penuh dengan simbol magis dan kekuatan kutukan, serta hukum magis yang bisa membelah langit dan menghancurkan bumi. Gemuruh. Suara guntur terdengar di lautan kesadarannya, membuatnya tampak seperti akan runtuh kapan saja. Aura Primal Chaos di sini melampaui apa yang mungkin bisa dikandung oleh makhluk abadi biasa di lautan kesadaran mereka. Jagoan. Dia berteriak dengan marah, memaksa aura untuk tunduk dan menghancurkan kehendak para dewa-dewa tua kekacauan. Sekali lagi, dia bisa melihat dengan jelas. Saat entitas Primal Chaos berjuang, Dewa Porselen mulai melemah, dan segera dilalap api. Krik, retakan menyebar di permukaannya dan tangan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul saat para dewa yang lebih tua mengulurkan tangan untuk mencoba mengambil dewata itu. Tapi kemudian aliran cahaya berwarna porselen keluar dari dalam dewata itu. Di dalam cahaya ada bayi perempuan yang meratap, yang hanya muncul sesaat sebelum menghilang tanpa jejak. Tuan rumah dari dewa-dewa tua kekacauan dan entitas-entitas kekacauan utama lainnya tidak memiliki cara untuk menangkapnya. Setelah gadis itu menghilang, semuanya menjadi hening dan sunyi. Pada saat yang sama, ledakan kekuatan besar meletus, mengguncang seluruh langit dan bumi. Itu adalah kekuatan dari yang tereinkarnasi. Wow, jadi sebagai yang tereinkarnasi, Putri Jadeval sebenarnya adalah Dewa Porselen yang sama dari kekacauan purba kuno. Setelah menyadari hal ini, Yang Qi memanfaatkan kehendak satu dewa yang ada di dalam darahnya dan segel legiun dewa di dahinya bergetar. Kemudian terbang ke tempat terbuka dalam bentuk im emas, yang mengirimkan cahaya keemasan mengalir langsung ke kepala Putri Jadeval. Pada titik ini, Putri Jadeval membuka matanya dan langsung menyadari bahwa im emas adalah sesuatu yang tidak mungkin dia lawan. Faktanya, dia tahu bahwa tidak ada seorang pun di surga Kaisar Titan yang bisa melawannya. Bahkan Dewa Kuno Titan, leluhur aslinya, tidak dapat melakukannya. Kamu, Yang Qi, apa yang kamu lakukan? Benda apa itu? Jangan panik, tetap tenang. Menurut apa yang baru saja saya lihat, Anda memulai kehidupan di kekacauan purba kuno sebagai Dewa Porselen. Sebagai seorang yang bereinkarnasi, Anda memiliki banyak kehidupan lampau dan tubuh Anda sendiri mengandung kesalehan tanpa kematian yang melampaui leluhur Anda, Dewa Agung Titan.
Hanya segel Legiun Dewa saya yang dapat menekan kesalehan di dalam diri Anda untuk memungkinkan Anda terbangun. Jangan berjuang. Jika Anda melakukannya, Anda bisa meledak dan bereinkarnasi ke kehidupan Anda selanjutnya. Apa segel Legiun Dewa saya pernah mendengar tentang hal-hal itu? Mereka adalah berkah pamungkas dari Legiun para Dewa. Itu adalah tanda segel paling kuat yang ada dan abadi tanpa kematian. Bagaimana Anda bisa memiliki sesuatu seperti itu? Siapa yang Anda? Putri Jadeval sekali lagi benar-benar terpesona, dan pada saat yang sama akhirnya menyadari bahwa dia benar-benar bisa mempercayai Yang Qi. Lagi pula, mereka sendirian dalam item dewanya, jadi jika dia ingin mengasimilasi kekuatannya, dia dapat dengan mudah melakukannya dengan segel Legiun Dewa. Jadi dia sepenuhnya bekerja sama, mengendurkan cengkeramannya pada kekuatannya. Saat dia melakukannya, aliran cahaya porselen yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam dirinya, denyut kesalehan tanpa kematian yang berisi kekuatan reinkarnasi yang tak terbatas. Segel Legiun Dewa menyerapnya, menyebabkan kekuatan bijak dari aula surga berdenyut di dalam Yang Qi dan mendorong basis kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Legiun para dewa tidak terbatas, Tuan yang berdaulat tidak terkalahkan. Tiba-tiba, kesengsaraan surgawi muncul, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arahnya saat dia mencapai penghancuran luar angkasa tahap kedua. Tiba-tiba, apa yang tampak seperti manifestasi mendalam dari kekosongan spasial meledak. Itu berisi keinginan akan sesuatu yang benar-benar benar dan nyata, serta kebenaran hakiki tentang apa artinya mengolah realitas. Menghancurkan ruang berarti kembali ke apa yang benar dan nyata. Saat ia maju melalui tingkat penghancuran, Yang Qi semakin dekat dengan itu. Tanpa diduga, kesengsaraan surgawi menghancurkan pertahanan item dewa, namun seperti yang terjadi, Yang Qi berubah menjadi ular tua kekacauan primal dan melahapnya. Begitu berada di dalam dirinya, kekuatan kesengsaraan hancur dan menjadi bagian dari dirinya, menyebabkan darahnya tumbuh lebih kuat. Berkat kekuatan dari yang tereinkarnasi, dia sekarang melangkah ke tahap kedua penghancuran luar angkasa. Dia sekarang dapat membentuk total 720 portal neraka, dan hantu iblis yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dari mereka dapat membentuk formasi iblis Preheaven. Sekarang dia adalah seorang penghancur luar angkasa, dia bisa memanggil iblis-iblis yang merupakan teladan abadi. Sekelompok Obstrucity Demolisher selangkah ke-6 seperti itu dalam bentuk pasukan akan lebih dari cukup untuk menginjak-injak dunia abadi di sekitarnya. Dan tentu saja, Yang Qi sendiri sekarang jauh lebih kuat. Aura besar mengalir melaluinya dan dia bisa merasakan sesuatu yang melampaui kekuatan takdir, sesuatu yang ilusi dan tidak nyata, tetapi pada saat yang sama sangat nyata dan nyata. Ini adalah konstitusi saya sebagai yang tak bernasib, dia menyadari. Menyesuaikan tingkat kekuatan dalam dirinya, dia menghembuskan beberapa energi, sesuatu seperti kekacauan awal, atau pedang, yang menembus aura porselen Putri Jadeval. RIIP. Aura mereka bercampur menjadi satu. Yang satu adalah yang bereinkarnasi, yang lain adalah yang tak bernasib. Keduanya memiliki konstitusi yang luar biasa langka. Dan sekarang mereka menggabungkannya. Seketika, manifestasi tertinggi dari akal dan hukum magis terbentuk, menyebabkan sejumlah kitab suci Tao muncul. Sepertinya Legiun Dewa kuno melolongkan kitab suci ini dan menyebabkan mereka bergegas ke Yang Qi dan Putri Jadeval. Itu terutama benar, mengingat tepat di atas kepala Putri Jadeval, sebuah ara berwarna porselen terbentuk, cerah dan bersinar, dan bertuliskan legenda ribuan tahun yang lalu. Matanya terbuka lagi dan dia berkata, "Aku berhasil. Saya memiliki pemahaman dasar tentang makna tertinggi dari level Godmid. Saya memiliki ara reinkarnasi saya, dan juga kekuatan tak berujung Anda. Meskipun saya tidak memahami kekuatan tak berujung itu, saya akan belajar lebih banyak saat saya mempelajarinya. Dan aku bisa memberitahumu sekarang, aku akan menjadi Godmid dalam 3000 tahun." "Itu bagus untuk didengar," jawab Yang Qi. "Saya sekarang adalah penghancur luar angkasa langkah kedua, dan dengan kekuatan reinkarnasi yang telah Anda berikan kepada saya dapat menjamin Anda bahwa saya dapat menjadikan Anda seorang Godmid dalam waktu kurang dari 3000 tahun. Lebih seperti 3 tahun. Pada saat itu, saya akan jauh lebih tinggi dalam kultivasi saya dan saya akan dapat memanggil pasukan paragon abadi iblis-iblis untuk menaklukkan semua dunia abadi." Yang Qi merasa sangat bersemangat dan penuh semangat saat ini. Dia telah mendapatkan banyak dari sesi kultivasi ini. Misalnya, Blood of the One God miliknya sekarang berada di level 2%. Karena itu, dia tidak khawatir sama sekali tentang berkelahi dengan penghancur lainnya, bahkan kaisar misterius dari dunia abadi ini. Dia telah dengan kuat menetapkan tempatnya di surga Kaisar Titan. Putri Jadeval juga sangat diuntungkan selama sesi kultivasi mereka. Dia telah membangkitkan kekuatannya sebagai reinkarnasi,
bahkan menambahkan kekuatan tak bertuan untuk membuat kemajuan yang signifikan. Setelah kekuatannya sepenuhnya terbangun, dia akan dapat naik ke dunia abadi yang lebih tinggi. Tertawa terbahak-bahak, Yang Qi bangkit. Putri, ini akan menjadi pertama kalinya kita berlatih kultivasi bersama. Dalam beberapa hari mendatang, kita dapat terus menyempurnakan basis kultivasi kita bersama, dan saat kita menggabungkan kekuatan dari yang tak bernasib dengan yang bereinkarnasi, kita akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Akhirnya, kita harus bisa membunuh Future One itu, dan masing-masing mendapatkan 3 identitas terpisah. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di surga Kaisar Titan yang sangat sedikit ini yang mungkin dapat melakukan apapun tentang kita. Aku suka suara itu. Anda adalah bintang keberuntungan saya, Yang Qi. Tanpa bantuan Anda, saya yakin saya akan berhadapan dengan kesabaran yang bangga cepat atau lambat. Pada titik ini, dia tiba-tiba berkobar dengan niat membunuh. Sekarang saya tahu yang sebenarnya, saya pikir kita perlu melakukan sesuatu tentang Proud War Patience dan loyalis lain yang ditinggalkan Proud Heaven. Jika tidak, ketika Proud Heaven kembali, itu bisa menjadi sangat buruk bagi kita. Bahkan, mungkin kita bisa mencegah kepulangannya sama sekali. Saat Yang Qi dan Putri Jadeval bekerja sama untuk mendorong seni energi mereka ke tingkat yang baru, segala macam hal terjadi di Istana Kekaisaran. Tentu saja, Yang Qi telah mendapatkan banyak pengaruh dengan mempermalukan direktur dalam negeri, mengalahkan penjaga kekaisaran, dan secara terbuka menentang putra mahkota. Sekarang semua orang tahu bahwa basis kultivasinya begitu kuat sehingga dia bisa menghancurkan beberapa Dao Demolisers tahap ke-9. Itu adalah tingkat kultivasi tertinggi di surga Kaisar Titan, dan di banyak dunia abadi lainnya juga. Orang-orang seperti itu disebut penguasa surga, dan mereka memenuhi syarat untuk memimpin seluruh dunia abadi. Adapun Putri Jadeval, fakta bahwa dia memiliki tangan kanan yang begitu kuat meningkatkan reputasinya sendiri. Dan sekarang banyak orang berspekulasi bahwa setelah Kaisar Titan naik, Putri Jadeval yang terkemuka akan menjadi penguasa baru tempat itu. Tidak masalah bahwa Kaisar telah menunjuk seorang putra mahkota. Jelas, putra mahkota itu sekarang dalam posisi yang sangat lemah. Sekarang ada 2 kekuatan besar di dalam pengadilan yang harus dipertimbangkan. Yang lebih mengkhawatirkan bagi banyak orang adalah kenyataan bahwa tidak ada hukuman yang dijatuhkan pada Yang Qi. Banyak faksi yang lebih licik di kota kekaisaran bertanya-tanya apakah mungkin pengadilan berpikir untuk menyingkirkan putra mahkota dan menamai putri tertinggi Jadeval sebagai putri mahkota. Titan Duelbringer bekerja keras merekrut antek baru dan memperluas masyarakatnya ke tingkat kekuasaan dan pengaruh baru. Adapun Yang Qi, dia melakukan yang terbaik untuk memperkuat pasukan putri Jadeval. Itu membantu bahwa dia memiliki banyak kekayaan, yang telah lama dia serahkan kepada Titan Duelbringer untuk dikelola. Secara keseluruhan, rekrutmen berjalan dengan luar biasa. Suatu hari, suara lonceng berdentang dapat terdengar di kota kekaisaran saat sesi bulanan pengadilan kekaisaran diadakan. Setiap kali pengadilan diadakan, semua pejabat sipil dan militer yang tak terhitung jumlahnya akan datang untuk pertemuan besar. Kali ini, lonceng berdentang 9 kali berturut-turut, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang istimewa dari sesi khusus ini. Segala macam pejabat mengalir ke istana kekaisaran, dan tentu saja itu termasuk Yang Qi dan Putri Jadeval. Suasananya muram dan ada tentara yang berjaga di mana-mana, termasuk raksasa di Misha, bersenjata lengkap dan berdiri di sana dengan siaga penuh. Mempertimbangkan aura mereka, mereka tampak seperti pembunuh yang telah membantai seluruh medan perang yang penuh dengan musuh dan telah mendaki gunung mayat dan berenang melalui lautan darah untuk mencapai level mereka saat ini. Itu adalah penjaga dewa pembantaian, kata Putri Jadeval kepada Yang Qi, tampak terkejut. Mereka adalah pasukan paling elit di bawah komando Kaisar, semuanya adalah pembunuh keji. Anda tidak sering melihat mereka, yang membuat saya bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sini hari ini. Saya ingin tahu apakah sesuatu yang tidak biasa akan terjadi, kata Yang Qi. Sudah sebulan sejak saya dinobatkan sebagai Pangeran Agung dan Anda diangkat sebagai Putri Agung. Tak lama setelah itu, saya mempermalukan direktur dalam negeri dan pengadilan tidak mengatakan apa-apa. Sekarang mereka memiliki semua pengaturan khusus ini. Tampaknya mencurigakan. Kita perlu berhati-hati. Saya tidak akan khawatir tentang itu. Anda seorang penghancur luar angkasa sekarang, kan Anda bahkan dapat mengalahkan Dao Demolisher seperti saya. Dan Anda juga memiliki pasukan iblis-iblis di perintah Anda, cukup untuk mengalahkan seluruh dunia abadi ini. Dengan semua itu, apa yang harus kamu takutkan? Saya tidak takut, jawab Yang Qi. Tapi itu tidak berarti aku ingin menggunakan pasukanku. Mungkin aku cukup kuat untuk mengalahkan semua orang di sini,
tapi aku tidak cukup kuat untuk benar-benar mengendalikan seluruh Titan Emperor Heaven. Selain itu, jika saya menggulingkan dinasti, hasilnya akan menjadi kekacauan mutlak dan ada banyak dunia abadi lain di luar sana yang akan mengambil keuntungan dari situasi ini. Jika saya melakukan semua kerja keras dan seseorang baru saja datang dan mengambil hadiah dari saya, apa gunanya saat ini? Hal terbaik yang harus dilakukan adalah menjaga keseimbangan. Jadi, kamu benar-benar ingin mengambil alih tempat ini pada akhirnya, kata Putri Jadeval. Tentu saja, sumber daya di sini sangat penting untuk pertumbuhan orang-orang saya di dunia bawah. Yang mengatakan, jika Anda menginginkan tempat ini maka saya yakin kita bisa mencapai kesepakatan. Lagi pula, ada banyak dunia abadi. Setelah saya sedikit lebih tinggi dalam kultivasi saya akan menghancurkan surga gantung, surga megaplexus, dan seterusnya. Saya baik-baik saja. Jika Anda menginginkan dunia abadi ini, Anda dapat memilikinya. Sejak saya membangkitkan kekuatan saya sebagai yang bereinkarnasi, saya kurang tertarik pada kekuatan politik. Aku hanya ingin menerobos belenggu yang memisahkanku dari level Godmid. Saya perlu menghancurkan hati Dao saya. Segala sesuatu yang lain tidak relevan bagi saya sekarang. Bahkan jika Anda memberi saya dunia abadi ini, saya tidak akan peduli. Kita hampir sampai di pengadilan. Setibanya di sana, mereka melihat banyak pejabat mengambil tempat mereka. Mempertimbangkan pangkat Pangeran Agung Yang Qi, dia memiliki tempat di depan. Masalah pangkat dipatuhi dengan ketat di rumah kekaisaran. Putri Jadeval berdiri tepat di sebelah kaisar, dalam posisi yang setara dengan putra mahkota. Putra mahkota tidak berekspresi seperti biasanya dan bahkan tidak memandang Yang Qi. Di bagian lain aula adalah kesabaran bangga, diapit oleh kaki tangan surga bangga lainnya, campuran Pangeran Agung dan Menteri Penting, yang memandang Yang Qi dengan senyum mengejek. Pikir Yang Qi. Dari raut wajah mereka, sepertinya mereka mengira akan terjadi sesuatu yang buruk padanya selama sidang ini. Ada yang tidak beres di sini. Apakah mereka tidak takut saya melawan jika mereka menghukum saya? Sepertinya Kaisar tidak akan begitu bodoh untuk melakukan hal seperti itu, terutama mengingat dia bersekutu dengan Putri Jadeval. Namun sepertinya tidak ada penjelasan untuk senyum mengejek selain mereka mengantisipasi dia jatuh ke bencana. Merasa lebih dari sedikit curiga, dia menarik roda takdirnya untuk mencoba menebak bahaya apa yang mungkin dia hadapi. Namun, saat itulah seberkas cahaya menyilaukan turun dan kekuatan kekaisaran memenuhi seluruh aula. Kaisar telah tiba, semua orang berlutut untuk bersujud, dan bergabung dengan suara untuk mengatakan, hormat kami, Yang Mulia. 1. Bangun, kata Kaisar, dan semua pejabat sipil dan militer mematuhinya. Sidang pengadilan ini sangat istimewa. Baru-baru ini, kami menerima pesan dari Brahman Society, faksi terkuat dalam koalisi 36.000 dunia abadi. Mereka akan mengirim utusan ke sini hari ini untuk pemeriksaan, meskipun untuk alasan spesifik apa saya tidak yakin. Yang mengatakan, Brahman Society menjelaskan bahwa kita harus mendukung utusan mereka dengan segala cara yang mungkin. Sekarang, aktifkan portal teleportasi. RUUMBLE. Tiba-tiba, sebuah portal teleportasi besar terbuka di tengah aula. Kekuatan besar meletus, badai energi dari luar surga. Semua orang gemetar saat mereka merasakan sesuatu seperti dewa jahat yang keluar dari portal, siap untuk membawa kehancuran bagi seluruh umat manusia. Para pejabat gemetar ketakutan. Lagi pula, hanya menyebut-nyebut masyarakat Brahman seperti sambaran petir di hati mereka. Mereka adalah masyarakat terbesar di seluruh koalisi 36.000 dunia abadi, dan pada dasarnya mengendalikan seluruh aliansi. Dibandingkan dengan masyarakat Brahman, surga Kaisar Titan bukanlah apa-apa. Faktanya, selama bertahun-tahun, Brahman Society telah sepenuhnya mengabaikan surga Kaisar Titan dan tidak pernah mengirim satu pun utusan ke sana karena alasan apapun. Oleh karena itu, semua orang bertanya-tanya mengapa sebenarnya utusan ini datang. Siapapun orang ini, mereka jelas ahli top dan semacam pembunuh jahat. Aura dewa celaka yang mereka pancarkan sebenarnya mirip dengan Godmid. Jangan bilang mereka mengirim Godmid, pikir Yang Qi, jantungnya mulai berdebar sedikit. Tidak. Sepertinya tidak, lebih seperti setengah dewa. Meski begitu, ini bukan orang yang bisa dianggap enteng. Kegentingan, berderit. Saat aura besar terpancar keluar dari portal teleportasi, sejumlah sosok bayangan muncul, dipimpin oleh seorang pria jangkung dengan jubah hitam pekat yang disulam dengan matahari, bulan, dan alam kehidupan. Dia melangkah keluar dengan sikap seorang kaisar yang bermartabat, menunduk menatap semua orang yang hadir. Sebagaimana layaknya dalam situasi ini, Kaisar bangkit dari singgasananya, menggenggam tangannya, dan dengan lantang berkata,
Utusan, kehadiran Anda membawa cahaya ke surga Kaisar Titan yang rendah hati. Selamat datang. Lupakan basa-basinya, kata utusan itu dengan kasar. Titan Emperor Heaven mungkin adalah ampas dari 36.000 alam eksistensi abadi yang membentuk aliansi kami, tetapi Anda masih anggota. Saya telah dikirim ke sini oleh para pemimpin masyarakat Brahman untuk menyelidiki masalah tertentu, yang merupakan satu-satunya alasan saya datang ke tempat terpencil seperti ini. Tentu saja, para pejabat tidak terlalu senang dengan kata-katanya. Mereka adalah pemimpin penting di dunia abadi dan mengawasi jutaan demi jutaan makhluk abadi. Tapi seperti kata pepatah, selalu ada surga di balik surga, dan selalu ada orang yang lebih penting darimu. Di hadapan tokoh penting dari masyarakat Brahman ini, mereka merasa seperti orang kampung, atau paling banter, petani kaya baru. Pada akhirnya, ketika Anda berdiri di bawah atap rendah, Anda tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Sepanjang sejarah, ada banyak situasi di mana masyarakat Brahman mengeksekusi seluruh istana kekaisaran dari beberapa dunia abadi dan mendirikan pengadilan baru. Mempertimbangkan betapa lemahnya surga Kaisar Titan, tidak mungkin mereka melakukan apapun untuk menentang masyarakat Brahman. Apapun yang ingin diselidiki oleh masyarakat Brahman, tolong katakan saja, kata Kaisar. Kami telah mengumpulkan semua pejabat pengadilan kekaisaran di sini hari ini. Apapun yang ingin Anda ketahui, saya yakin kita bisa menyelesaikannya. Tidak ada yang sangat penting. Baru-baru ini, sejumlah besar batu kekuatan telah keluar dari surga Kaisar Titan. Utusan itu mengulurkan tangannya dan batu kekuatan ungu muncul di telapak tangannya, seukuran dan berbentuk koin. Batu jenis ini berasal dari dunia abadi tingkat tinggi, surga Tusita. Dan itu membuat kerusakan parah pada Brahmanin. Saat ini, Mevok bahkan tidak menerima Brahmanin untuk pembelian Mesya. Aku di sini untuk menyelidiki. Saya ingin tahu siapa sebenarnya yang telah mendevaluasi Brahmana. Siapapun itu, mereka akan dihukum seberat-beratnya. Masyarakat Brahman telah tiba. Mereka datang tanpa peringatan untuk melakukan penyelidikan terhadap batu kekuatan surga Tusita, yang tentu saja berasal dari Yangki. Konon, batu kekuatan telah mendevaluasi Brahmana, dan karena itu dia perlu dibawa ke pengadilan. Dalam sekejap mata, hati yang tak terhitung jumlahnya terangkat dan banyak tatapan berkedip untuk mendarat di Yangki. Jelas, semua orang di Istana Kekaisaran tahu bahwa Yangki telah memperoleh beberapa warisan kuno, dan sebagai hasilnya sangat kaya. Bagaimanapun, sudah menjadi rahasia umum bahwa dia secara pribadi telah membeli sejumlah besar Mesya, dan bahkan sebuah kapal perang. Jika hal-hal berlanjut dengan cara itu, dia pada akhirnya akan menjadi kekuatan besar yang harus diperhitungkan. Tidak pernah ada yang menduga bahwa Brahman Society akan benar-benar memperhatikan masalah ini. Tampaknya ada sedikit ketegangan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Masyarakat Brahman berkali-kali lebih kuat daripada seluruh dunia abadi ini, dan ketika mereka ingin menyelidiki sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Bahkan, jika mereka ingin menginterogasi Kaisar, dia akan bekerja sama tanpa keluhan sedikitpun. Jadi, orang dari masyarakat Brahman ini ingin menyelidiki saya, pikir Yangki, sedikit mengernyit. Tidak heran Proud Warpatians dan kroni-kroninya terlihat sangat bahagia. Hukuman dari Brahman Society jelas akan berkali-kali lebih buruk daripada apapun yang bisa dilakukan pengadilan kekaisaran. Suasana tiba-tiba menjadi sangat tegang. Jangan salah, semuanya, kata utusan itu saat batu kekuatan melayang di udara di depannya, ini bukan urusan kecil. Brahman Society menanggapi situasi ini dengan sangat serius, dan sangat berharap bahwa banyak dari Anda akan menawarkan kerja sama penuh Anda. Itu dia, kata Warpatians bangga, menunjuk Yangki. Dia pelakunya. Dia mendapatkan sejumlah besar batu kekuatan dan telah menghabiskannya di kiri dan kanan. Itu salahnya Mevok tidak menerima Brahmana lagi, hanya batu kekuatan. Berkat dia, perbendaharaan kekaisaran dipenuhi dengan Brahmana yang sama sekali tidak berguna. Dia pasti pantas dieksekusi karena ini. Tolong, tangkap dia segera. Kesabaran yang bangga baru saja melemparkan percikan ke dalam tong minyak. Semua utusan masyarakat Brahman memandang Yangki, dan pemimpin dengan aura dewa celaka berkata, majulah. Tampak seperti gambaran ketenangan, Yangki menurut. Itu benar. Akulah yang menghabiskan batu kekuatan itu. Tetapi saya tidak pernah mencampuri urusan masyarakat Brahman. Bisnis kita menurut Anda apa yang akan terjadi ketika Anda melemparkan semua batu kekuatan itu ke dalam perekonomian Anda pada dasarnya mencetak mata uang Anda sendiri. Pada titik ini, utusan abadi sedang menatap Yangki dengan tatapan yang menghancurkannya seperti gunung Tai. Para Mevok yang harus disalahkan untuk itu, kata Yangki terus terang.
Semua batu kekuatan yang saya berikan kepada mereka dalam bentuk mentah. Jelas Mevok yang mengubahnya menjadi koin. Keberanian apa yang kamu miliki? Kata salah satu utusan lainnya. Kamu pikir kamu siapa? Masyarakat Brahman kita memimpin seluruh koalisi 36.000 dunia abadi. Dunia abadi manapun yang menjadi tujuan perjalanan utusan kami, memperlakukan kami dengan sangat hormat, merendahkan diri di hadapan kami seolah-olah kami adalah kaisar. Anda kriminal, berlututlah sekarang juga dan tunggu hukumanmu. Saat dia berbicara, energi yang sangat besar mengalir keluar darinya, memenuhi seluruh area dengan jeritan angin. Kamu pikir sedikit tekanan seperti itu akan menyakitiku, kata Yang Qi. Tiba-tiba, fluktuasi energi keluar darinya, meniadakan serangan utusan abadi. Apa kata utusan itu? Tampak terkejut. Kemudian matanya berubah lebih ganas, dan dia mulai berjalan menuju Yang Qi. Sungguh empedu yang keterlaluan. Beraninya kau menentangku. Kami dikirim oleh Brahman Society untuk menyelidiki situasi ini, dan siapapun yang menolak untuk bekerja sama akan dieksekusi. Melihat Yang Qi berada dalam situasi berbahaya, Putri Jadeval maju selangkah dan berkata, apa artinya ini adalah istana kekaisaran surga Kaisar Titan, dan Titan Dragongward adalah Pangeran Agung. Jika Anda ingin menginterogasinya, baiklah, tetapi Anda tidak perlu mempermalukannya. Tunggu. Jangan bilang kau sedang mencari alasan untuk menghancurkan dunia abadi kita. Anda pikir Anda siapa? Teriak utusan itu. Apakah kamu benar-benar mengganggu penyelidikan Brahman Society ini? Benar-benar pemberontakan. Surga Kaisar Titan Anda yang sangat kecil adalah daerah terpencil yang terpencil, dan Anda berani menentang masyarakat Brahman. Bagaimana berani Anda? Apakah Anda benar-benar ingin rumah kekaisaran Anda musnah? Masyarakat Brahman seharusnya tidak mencampuri urusan internal istana kekaisaran, kata Kaisar. Yang mengatakan, tidak mungkin kami akan melanggar hukum Anda. Anda sedang menyelidiki satu orang, bukan rumah kekaisaran itu sendiri. Tolong, bawa saja pelakunya pergi bersamamu. Bagus. Mengingat Anda ingin mematuhi hukum masyarakat Brahman, kami tidak akan menimbulkan masalah bagi rumah Anda. Tapi kami membawa penjahat ini bersama kami. Ayah, kata Putri Jadeval, jika Titan Dragongward dibawa pergi oleh Brahman Society, dia tidak akan pernah kembali. Dia melakukan layanan luar biasa ke rumah kekaisaran. Putri Jadeval yang terhormat, kata putra mahkota, Anda perlu mempertimbangkan gambaran besarnya. Pangeran keamanan militer memang melayani istana kekaisaran dengan baik, tetapi sayangnya, ia mencetak mata uangnya sendiri. Dan itu telah menyebabkan masalah besar bagi pengadilan. Pikirkan saja tentang semua Brahmana tidak berguna di perbendaharaan kekaisaran. Sungguh situasi yang mengerikan bagi kita. Warga abadi dari surga Kaisar Titan, kami berada di ambang jurang penderitaan karena semua ini. Itu benar, kata utusan utama. Mengingat Anda memiliki orang-orang di sini yang bersedia mempertimbangkan kebaikan yang lebih besar, kami tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda. Ayo pergi. Sebagai seorang pangeran besar, kami tidak akan memperlakukan Anda terlalu kasar, tetapi Anda sebaiknya tidak menimbulkan masalah. Jika Anda melakukannya, Anda akan menyesalinya. Titan Dragongward, kamu tidak bisa pergi bersama mereka. Putri Jadeval berkata dengan cemas. Aku akan baik-baik saja, kata Yang Qi. Saya tidak ingin menyeret rumah kekaisaran ke dalam ini. Selain itu, yang saya lakukan hanyalah membeli beberapa barang dengan Power Stone. Saya tidak mencetak mata uang apapun, yang saya yakin akan disadari oleh Brahman Society setelah kita membicarakan semuanya. Bahkan saat dia mengatakan hal-hal ini dengan keras, dia mengirim pesan ke pikiran Putri Jadeval menggunakan kehendak ilahi. Saya tidak khawatir tentang masyarakat Brahman ini. Sebenarnya, saya ingin memeriksa mereka dan melihat apakah saya bisa mendapatkan informasi dari mereka tentang bangga surga. Jika mereka mencoba membuat gerakan apapun pada saya akan membunuh mereka semua. Hati-hati, jawabnya. Orang-orang mengatakan bahwa ada mitos-mitos dalam masyarakat Brahman. Apakah begitu ya? Kurasa akhirnya aku bisa melihat seberapa kuat God mitos sebenarnya. Setelah aku pergi, pastikan untuk mempertahankan posisimu dengan baik. Anda sekarang cukup kuat untuk menghadapi apapun yang dilempar putra mahkota kepada Anda. Baik, saya akan menunggu untuk melihat keributan apa yang Anda sebabkan di masyarakat Brahman. Putri Jadeval tahu bahwa Yang Qi adalah tipe orang yang tidak takut apapun di langit dan bumi. Mengingat dia memiliki segel Legiun Dewa, tampaknya tidak mungkin masyarakat Brahman benar-benar dapat melakukan sesuatu yang berbahaya baginya. Ikut dengan kami, kata utusan utama, dan Yang Qi berjalan mendekat. Teman-teman, segel dia di kandang kekosongan abadi. Beberapa utusan berpangkat rendah menjentikkan jari mereka,
mengirimkan beberapa jimat kertas yang berubah menjadi sangkar di sekitar Yang Qi. Kemudian mereka semua menghilang ke portal teleportasi. Keheningan memerintah di Istana Kekaisaran. Pangeran keamanan militer yang sangat arogan telah dibawa pergi, begitu saja. Dia telah melakukan debutnya setahun sebelumnya sebagai Titan Dragonguard, membantai jalannya ke posisi Pangeran Agung. Dia telah menentang putra mahkota, mempermalukan direktur dalam negeri, dan mengguncang seluruh Istana Kekaisaran. Tetapi dalam pergantian peristiwa yang benar-benar tak terbayangkan, dia telah ditangkap. Semua orang bisa membayangkan nasib sengsara apa yang akhirnya akan dia derita. Mempertimbangkan betapa kayanya dia, tidak mungkin masyarakat Brahman akan membiarkannya pergi jelas, mereka ingin melucuti kekayaannya. Setelah waktu yang lama berlalu, Proud Warpatians menghela nafas dengan keras. Akhirnya keadaan menjadi tenang. Yang mulia, Titan Dragonguard yang suka memerintah dan sombong membawa aib ke Istana Kekaisaran dan melakukan segala macam tindakan untuk melemahkan kekuatan Anda. Sekarang dia telah dibawa pergi untuk dieksekusi, sangat penting untuk membersihkan kaki tangannya. Saya ingin dengan rendah hati menyarankan agar Anda menangkap semua kaki tangannya, terutama Titan Duelbringer dan rekan-rekannya. Jika kita menyapu mereka di atas bara, mungkin kita bisa mendapatkan harta karun Titan Dragonguard sebelum Brahman Society melakukannya. Saran itu disambut dengan kejutan oleh hampir semua orang yang hadir. Saya setuju, Yang Mulia. Tangkap semua anteknya. Generalissimo Proud Warpatians sangat tepat. Titan Dragonguard yang arogan dan lalim menyalahgunakan kekuasaannya dan menindas rakyat. Sekarang keadilan telah menangkapnya, kita juga harus meminta pertanggungjawaban antek-anteknya. Mereka semua harus dieksekusi. Kalian tidak tahu malu. Putri Jadeval berkata dengan marah. Titan Dragonguard melayani pengadilan dengan baik dan telah dibawa pergi untuk ditanyai, bukan dieksekusi. Anda tidak tahu apakah dia akan dinyatakan bersalah atau tidak. Anda hanya mencoba untuk memukulnya ketika dia jatuh. Putri Jadeval yang terhormat, tolong pelankan suaramu, kata putra mahkota. Yang Mulia Kaisar dapat membuat keputusannya sendiri dalam hal ini. Semua orang tahu bahwa Titan Dragonguard tidak memiliki harapan untuk keluar dari situasi ini. Dia hanya memiliki terlalu banyak kekayaan di tangannya. Jika Yang Mulia bisa mendapatkan kekayaan itu, dia bisa menjadikan dirinya sebagai salah satu kekuatan terbesar di alam semesta. Banyak pejabat dan menteri lainnya dengan cepat memberikan pernyataan setuju. Hanya butuh beberapa saat bagi Titan Dragonguard untuk dilihat sebagai penjahat yang tidak memiliki harapan untuk keluar dari situasinya saat ini hidup-hidup. Mempertimbangkan segalanya, Kaisar mulai saat ia kembali ke tahtanya. Pada saat itu, semua orang yakin bahwa dia akan menindaklanjuti dan mencoba mendapatkan harta karun Yang Qi. Namun, bahkan ketika Kaisar duduk kembali, sebuah suara tiba-tiba memenuhi kota kekaisaran, menyebabkan semuanya bergetar hebat seolah-olah baru saja terjadi gempa bumi. Itu tidak lain adalah Yang Qi. Kesabaran yang bangga. Putra mahkota, saya tahu Anda ingin memukul saya saat saya jatuh, tetapi ketahuilah ini masyarakat Brahman yang buruk tidak akan dapat melakukan apapun terhadap saya. Aku bisa keluar dari Immortal Void Cage ini tanpa usaha sama sekali. Saya ingin pergi ke Brahman Society, untuk mencari tahu rahasia apa yang mereka simpan. Jika Anda menyentuh salah satu dari antek saya akan membunuh utusan ini sampai yang terakhir. Kemudian kita akan melihat apa yang dilakukan Brahman Society terhadap dunia abadi Anda. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Suara Yang Qi memekakkan telinga, menggelegar ke dalam hati dan pikiran semua orang yang hadir dan membuat mereka begitu terguncang sehingga mereka tidak dapat berbicara. Ketika dia berbicara, itu hampir seperti dewa surga yang membuat pernyataan dari atas. Itu adalah proklamasi yang benar-benar tak terkalahkan, jenis yang dapat menghancurkan kubah surga dan mengguncang dunia. Semua orang benar-benar tercengang, bahkan Kaisar. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia bisa menebak bahwa Titan Dragonguard akan sekuat ini. Meskipun disegel dalam sangkar oleh utusan dari Brahman Society, dia masih bisa memproyeksikan suaranya melalui kekosongan ke surga Kaisar Titan dan mengancam para ahli top di sana. Bahkan penghancur purbakala tahap ke-8 secara fisik gemetar. Dan dia belum selesai berbicara. Orang-orang dari Brahman Society ini bodoh karena berpikir bahwa mereka dapat mengunci saya, dan sebenarnya mereka jatuh ke dalam perangkap saya. Siapapun di antara Anda yang membantu bawahan saya akan menemukan seluruh klan Anda dalam keadaan yang paling mengerikan. Saat dia terus berbicara, gelombang suaranya berubah menjadi simbol magis yang berputar di udara di sebelah Putri Jadeval, akhirnya membentuk proyeksi yang menyerupai Yang Qi dalam setiap aspek. Itu adalah inkarnasi kekuatan luar biasa di luar tubuh.
Meskipun hanya memiliki sekitar 1/10 dari kekuatan dirinya yang sebenarnya, itu masih merupakan tingkat kekuatan yang menakutkan. Dan fakta bahwa dia bisa membuat klon seperti ini dengan mudah menunjukkan bahwa dia bisa kembali ke sisinya kapan saja dia mau. Pemandangan klon membuat semua orang terdiam karena terkejut. Adapun orang-orang yang telah menyerukan agar antek-anteknya ditangkap, mereka berkeringat dingin dan saling bertukar pandang dengan canggung. Kaisar juga tampak terguncang, dan menatap tiruan Yang Qi. Yang mulia, klon itu berkata dengan dingin, masyarakat Brahman telah dengan kejam menggertak istana kekaisaran kita, dan aku akan membuat mereka membayar mahal untuk itu. Jangan khawatir, saya akan memajukan kepentingan dunia abadi kita seperti yang saya lakukan. Adalah tugas saya untuk berjuang demi kejayaan kita. Jika itu niatmu, bagus sekali, kata Kaisar, suaranya bergetar seolah-olah karena ketakutan. Sidang-sidang ini sudah selesai. Semua orang diberhentikan. Masih tercengang, para menteri dan pejabat yang berkumpul mengucapkan terima kasih secara resmi, lalu pergi. Dengan demikian, peristiwa yang paling aneh dan tidak biasa berakhir. Tidak lama kemudian, Proud Warpatiens, putra mahkota, dan berbagai pangeran dan menteri lainnya berkumpul untuk membahas situasi. Perlahan tapi pasti, keterkejutan sang putra mahkota menjelma menjadi ekspresi keganasan yang ganas. Saya tidak pernah menduga bahwa Titan Dragongward akan memiliki kemampuan ilahi seperti itu. Ini menakutkan, basis kultivasinya secara eksponensial lebih kuat daripada terakhir kali dia menggunakannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu pasti karena dia dan Putri Jadeval bergabung dalam kultivasi mereka, kata Proud Warpatiens. Yang mengatakan, dia seharusnya tidak tumbuh begitu kuat begitu cepat. Saya ingin tahu apakah dia memiliki jenis konstitusi khusus. Sepertinya tidak mungkin. Kesabaran yang bangga, Tuan Surga yang bangga memiliki tiruan di masyarakat Brahman untuk sementara waktu. Apakah dia masih di sana? Apakah Anda orang yang menyampaikan pesan kepada Brahman Society? Itukah sebabnya mereka datang untuk menangkap Titan Dragongward? Tepat sekali, putra mahkota, kata bangga Warpatiens. Masyarakat Brahman sebenarnya didirikan oleh tiruan dari guruku, Surga yang bangga. Dia juga meninggalkan banyak murid dan pengikut. Sayangnya, tuanku kemudian menghilang ke dalam kehampaan untuk mencari kerajaannya yang tak pernah mati. Setelah itu, perkumpulan Brahman berkembang, dan akhirnya, banyak dari murid yang setia kepadanya disingkirkan dan diusir. Tapi masih ada loyalis di posisi kekuasaan. Dan tentu saja, saya punya kontak di sana. Karena itu, surga Kaisar Titan saat ini aman di dalam koalisi 36.000 dunia abadi. Tidak ada yang akan menyebabkan masalah bagi kami. Iya, itu bagus, kata putra mahkota. Iya, mungkin Titan Dragongward bisa menangani beberapa utusan, tapi tidak mungkin dia bisa menghadapi masyarakat Brahman secara keseluruhan. Kita perlu memastikan dia akhirnya terbunuh. Jika tidak, dan basis kultivasinya terus maju, siapa yang mungkin bisa melawannya? Dia pasti akan kembali pada akhirnya untuk memusnahkan kita semua. Saya akan segera mengaturnya, kata Proud Warpatiens. Saya akan menghubungi kontak saya di Brahman Society dan meminta mereka untuk mengirim seseorang untuk mengeksekusinya segera. Setelah itu, kami dapat melacak hartanya dan memastikan bahwa Anda dapat menghancurkan Putri Jadeval. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?